pinter dunia tapi bodoh urusan akhirat. Pinter dunia, bodoh urusan akhirat. Gimana itu, Pak? Jadi kalau urusan dunia, Masya Allah, dia itu detail. Ditanya tentang masalah sepak bola, oh Masya Allah, ngobrol bola itu nggak ada ujungnya. Ya, pertandingan ini, ya. Nanti tokoh-tokohnya ada ini. Sampai kejadian di sana yang kecil-kecil dia perhatikan. Kadang ada orang yang jadi komentator ya pekerjaannya. Komentator pertandingan. Insya Allah. Ya. Jadi dia punya ilmu yang Masya Allah terkait masalah pertandingan. Kemudian ada juga orang yang pinter dalam masalah apa misalnya. Otomotif. Kalau udah bahas masalah otomotif, Masya Allah. Gak ada ujungnya. Dan ada satu pembahasan yang saya kira hampir semua orang ngaku pinter. Hampir semua orang ngaku pinter. Politik. Wadah, kalau sudah bahas politik, Masya Allah ya. Semuanya rasanya berhak untuk bicara. Ya. Semua rasanya berhak untuk bicara. Semua orang ngaku pinter politik. Tayyib. Sebenarnya punya ilmu dunia, ya silahkan sah-sah saja. Punya ilmu dunia tidak dilarang. Cuman ya jangan sampai ketinggalan ilmu akhirat. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh akhirat tapi dunia pintar. Di antara karakter yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran adalah pintar masalah dunia namun buta masalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui secara lahir saja dari kehidupan dunia. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat, ghafilun, mereka lalai. Sehingga nggak pernah belajar ilmu yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat, yaitu ilmu agama. Nggak pernah dia pelajari. Kalaupun belajar hanya sangat sedikit sekali. Cuman mengandalkan khutbah Jumat. Itu pun kalau dia nggak ngantuk. Atau kadang ketika dia belajar, paling mendengarkan kajian-kajian yang lebih banyak guyonnya daripada materinya. Nah, sehingga kalau seperti ini terjadi, Anda bisa bayangkan betapa dia adalah orang yang sama sekali buta masalah agama. Aku ki wong bodoh ya, sholat raiso, tapi kok diam saja. Kalau ngerti nggak bisa, seharusnya apa? Belajar, bukan bersabar dalam kebodohan. Cuman kan kita kadang terasa berat ya. Belajar itu berat. Menghafal itu berat, ujian itu berat. Kita merasa berat dengan kegiatan belajar. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan, kalau kita untuk kasus orang yang merasa berat dalam belajar. Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak mau bersabar untuk merasakan dhullat ta'allum, hinanya ketika belajar, sa'atan, sesaat saja. Ya, karena kan tidak selamanya seperti itu. Siapa yang tidak mau merasakan sesaat hinanya ketika orang belajar, tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi, maka dia akan menegak gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Sehingga belajar itu memang berat ya. Harus menghafal, mencatat, nanti ikut ujian, kemudian menghafal lagi ya. Kalau bukan karena sabar, mutung ya. Ikut HSI nggak sampai lulus sudah mutung ya. Itu banyak sekali. Alhamdulillah banyak juga yang bertahan. Dan jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kadang orang kalau belajar ilmu alat itu terasa sangat berat. Bahasa Arab, usul fikih, ya. Kemudian ilmu-ilmu alat yang lainnya. Itu terasa sangat berat. Makanya kalau tidak disabari, maka lambat laun orang akan mudah meninggalkannya. Akan dibuka kelas bahasa Arab free alias gratis.
menggunakan buku Durusul Lughah, Masya Allah, yang daftar 200. Daftar ya. Mendaftar. Begitu diadakan pertemuan pertama, yang masuk 150. Alhamdulillah. Ya, 3/4. Yang 1/4 hilang. Nggak jadi. Begitu berjalan 3 hari, 4 hari, wah, tinggal 100. Alhamdulillah masih banyak. Berjalan lanjut, bahkan sampai 1 bulan, tinggal 20. Lanjut terus, tinggal 10. Lanjut terus, tinggal 5. Bahkan sampai tinggal 3. Masya Allah. Terus baru selesai. Tinggal 3 orang. Sehingga dia merasa berat untuk belajar ilmu bahasa Arab semacam ini. Karena harus banyak menghafal, harus ini, harus ini.